Bagi teman-teman yang pernah merasa gagal, mungkin di sini gagal, di sana juga gagal, bahkan sampai menganggap kegagalan itu sebagai sebuah trauma. Saya ingin mengatakan satu hal, jangan menyerah. Seringkali kita takut gagal, seolah-olah kegagalan adalah akhir dari segalanya. Padahal kegagalan bukanlah tanda bahwa kita tidak mampu, bukan pula tanda bahwa semua perjuangan kita sia-sia. Justru melalui kegagalan, kita belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Bayangkan, jika hidup kita selalu berjalan mulus tanpa beban, mungkin kita tidak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang sebenarnya kita miliki. Karena sesungguhnya, kesuksesan bukan milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang berani bangkit setiap kali terjatuh. Dan hari ini, saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang membuat saya benar-benar memahami bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Jadi teman-teman, beberapa bulan yang lalu ketika saya mengikuti ujian tengah semester mata kuliah algoritma pemrograman, pada ujian tersebut saya diberikan satu soal program yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, sebelum ujian dimulai, saya merasa cukup percaya diri karena saya merasa sudah mempelajari semua materi yang telah diajarkan. Namun, ketika saya mulai mengerjakan, saya mengalami kesulitan menyusun logika program dan menerapkannya ke dalam kode. Saya mencoba berbagai cara, tetapi program yang saya buat belum juga berhasil. Hingga waktu ujian berakhir, saya belum mampu menyelesaikan soal tersebut. Meskipun nilai UTS saat itu belum juga diumumkan, saya sudah menyadari bahwa saya belum memberikan kemampuan terbaik saya. Nah, dari kegagalan itu membuat saya melakukan refleksi. Saya menyadari bahwa selama ini saya lebih banyak memahami teori daripada benar-benar melatih kemampuan menyelesaikan soal pemrograman. Saya pun memutuskan untuk mengubah cara belajar. Setiap hari saya mulai berlatih coding, mengerjakan soal-soal latihan, memperbaiki setiap error, dan mengulang materi yang belum saya pahami. Di tengah proses tersebut, saya teringat sebuah kutipan dari James Clear dalam bukunya Atomic Habits. Nah, kutipan tersebut mengatakan, ketika apapun terasa tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas, mungkin sampai 100 kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun, pada hantaman yang ke-101, cadas itu terbelah menjadi dua, dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Dari kutipan itu membuat saya sadar bahwa proses belajar juga seperti batu cadas tersebut. UTS yang tidak berhasil saya selesaikan bukanlah akhir, melainkan salah satu hantaman pertama. Setiap latihan coding yang saya lakukan setelahnya, setiap kesalahan yang saya perbaiki, dan setiap soal yang berhasil saya selesaikan adalah hantaman-hantaman berikutnya. Walaupun hasilnya belum langsung terlihat, semua usaha itu perlahan membentuk kemampuan saya. Ketika ujian akhir semester tiba, saya merasa jauh lebih siap. Saya mampu memahami logika soal dengan lebih baik dan mengerjakannya dengan lebih percaya diri. Nah, dari saat itulah saya menyadari keberhasilan bukan muncul karena satu kali belajar, tetapi karena akumulasi dari usaha-usaha kecil yang telah dilakukan secara konsisten. Dari pengalaman ini juga mengingatkan saya pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6, yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bagi saya, ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, di balik setiap kesulitan selalu ada kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan menjadi lebih kuat. Kemudahan itu seringkali hadir melalui proses yang kita jalani dengan penuh kesabaran dan usaha. Pengalaman tersebut membuat saya benar-benar memahami mengapa banyak orang mengatakan bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Ada 3 pelajaran yang saya peroleh.
Yang pertama, kegagalan membantu kita berkembang. Dari pengalaman yang saya alami, saya menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk mengevaluasi diri. Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University, dalam bukunya Mindset menjelaskan bahwa why was time proving over and over how great you are when you could be getting better. Artinya, daripada terus membuktikan bahwa kita sudah hebat, lebih baik kita fokus untuk terus berkembang. Setelah gagal menyelesaikan UTS, saya tidak memilih untuk menyerah. Saya memilih memperbaiki cara belajar saya. Dari situlah kemampuan saya mulai berkembang. Nah, yang kedua, keberhasilan berasal dari usaha kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear dalam buku Atomic Habits mengatakan, habits are the compound interest of self-improvement, yang artinya kebiasaan adalah bunga majemuk dari pengembangan diri. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar di masa depan. Saya merasakan sendiri bahwa setiap latihan coding yang saya lakukan setelah UTS mungkin terlihat sederhana, namun latihan-latihan kecil itulah yang akhirnya membuat saya lebih siap menghadapi UAS. Nah, yang ketiga, di balik setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak mengatakan kemudahan datang setelah kesulitan, tetapi bersama kesulitan. Artinya, setiap ujian yang kita hadapi selalu disertai kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan kegagalan sebagai proses menuju keberhasilan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita untuk terus berkembang. Jika hari ini teman-teman sedang mengalami kegagalan, jangan langsung menganggap bahwa kalian itu tidak mampu. Jadikan kegagalan ini sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai alasan untuk menyerah. Ingatlah analogi James Clear, batu tidak pecah karena satu hantaman, tetapi karena semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Begitu juga dengan impian kita, keberhasilan tidak datang karena satu hari belajar, tetapi karena usaha-usaha kecil yang terus dilakukan secara konsisten. Dan juga ingatlah selalu firman Allah, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Selama kita terus berusaha, terus belajar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Mulai hari ini, jangan takut gagal, tetapi takutlah jika kita berhenti untuk belajar. Karena kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير